على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في كل وقت وحين، كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الكرام، saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita mengucapkan dan melafazkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah dengan lafaz tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kepada kita, masih memberikan berbagai macam nikmat yang Allah senantiasa karuniakan pada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita mampu, kita masih disiapkan Allah. Dan tak kalah pentingnya adalah Allah masih memberikan kemauan yang kuat, yang di dalamnya ada bungkusan iman dan keyakinan kepada Allah. Dengan nikmat-nikmat itulah, dengan dorongan dan semangat keimanan itulah, hari ini kita mampu duduk bersama di tempat ini dalam rangka melaksanakan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa membasahkan lidah kita, menggerakkan lidah kita, senantiasa mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita adalah bahagian daripada orang-orang yang mendapatkan bantuan atau dengan bahasa Al-Quran disebut dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dengan kalimat perintah yang jelas bahwa kita diperintahkan tidak hanya sampai pada level keimanan saja kepada Allah, tidak hanya sebatas percaya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepercayaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang masih berada di level ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang percaya kepada Allah masih saja bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang hanya sekadar percaya dan beriman kepada Allah saja, dia masih bisa saja meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit ayat Al-Quranul Karim yang Allah perintahkan kepada kita tidak hanya cukup sampai pada level itu saja, tetapi di atasnya masih ada satu kata, satu kalimat yang Rasulullah memberikan isyarat kepada para sahabatnya, yakni adalah kalimat takwa. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk jarinya ke arah dadanya yang sebelah kiri.
Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, yakni di bawah dada kita sebelah kiri. 2 jari di bawah dada. Di situ ada al-qalb, di situ ada hati, dan di situ pula lah letaknya ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendasari itu semua, mari kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita bacakan di awal khutbah kita pada surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan bahasa lainnya adalah wahai orang-orang yang percaya di dalam hatinya kepada Allah, maka hendaklah mereka bertakwa, maka hendaklah mereka takut kepada Allah, maka hendaklah mereka menjaga semua apa yang dilarang oleh Allah, maka hendaklah mereka menjaga semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati melainkan kamu pastikan di dalam keadaan selamat, di dalam keadaan Islam, beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita baca pada surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, setiap orang hendaklah dia memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Apa yang dimaksud dengan hari esok? Maka sesungguhnya ada saat-saat yang mengerikan di dalam kehidupan manusia. Jika kita katakan miskin hidup di dunia, itu bukanlah perkara yang mengerikan. Jika kita sakit di dalam dunia, itu bukanlah perkara yang mengerikan. Karena batas usia miskin dan batas usia sakit maupun batas usia kita berada pada kekayaan, jabatan, itu adalah pada suasana yang sangat terbatas. Tetapi ada momen tertentu yang sangat kita takutkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita sakaratul maut, ketika kita mati, ketika nafas kita dilepaskan dari tubuh kita ini. Di sana ada 2 istilah yang dilekatkan kepada orang-orang yang beriman atau tidak beriman kepada Allah. Yang pertama adalah kalimat husnul khatimah, yakni mati di dalam keadaan baik. Husnul artinya baik, al-khatimah artinya adalah kesudahan. Husnul khatimah berarti kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik dalam kehidupan adalah membuat orang bahagia setelah itu. Dia bahagia di alam barzakh, dia bahagia nanti di padang mahsyar, dan dia juga nanti akan bahagia dengan pilihan salah satu tempat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah satu kalimat yang terus-menerus mesti kita amalkan dalam kehidupan kita adalah satu zikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjaminnya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari su'ul khatimah, dan dia dipastikan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Zikir itulah yang menjamin ketika seseorang bisa melafazkan di akhir hayatnya dengan perkataan itu, maka insya Allah dia akan dimasukkan Allah dalam surganya. Man akhir kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya kemudian dia mati, dakhalal jannah. La ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia dipastikan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Paling tidak ada 3 alasan kenapa kita harus dan mesti sampai pada tingkatan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mesti berhenti pada level keimanan saja, karena iman pun tidak menjamin. Banyak orang yang beriman kepada perintah Allah tetapi dia tidak melakukan perintah Allah. Orang beriman kepada salat, salat itu adalah perintah Allah, tetapi banyak di antara kaum muslimin yang tidak salat. Orang beriman kepada puasa itu adalah perintah Allah, tapi tidak sedikit jumlah kaum muslimin yang meninggalkan salat. Begitu juga hal yang lainnya, termasuk juga perbuatan kemungkaran. Berapa banyak orang yang mengimani bahwa judi itu adalah sesuatu yang dilarang, maksiat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa mereka juga masih banyak dari kaum muslimin yang melakukan itu semua? Bukankah mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang dilarang, percaya bahwa berzina itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, percaya kepada perintah meninggalkan sholat itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan lain sebagainya. Karena mereka hanya baru sampai pada level keimanan dan kepercayaan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar supaya kita terus meningkatkan keimanan itu, agar supaya kita sampai kepada level ketakwaan, takut yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, takut di hadapan orang, takut juga di belakang orang, karena di depan orang ada Allah dan di belakang orang dan manusia juga ada Allah yang mengawasi kita, apa yang kita lakukan di permukaan dunia ini. Masyaallah jadi rahimakumullah. Yang pertama, ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat orang yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga?" Atau perkara apa ya Rasulullah? Orang lebih banyak dimasukkan ke dalam surga ya Rasulullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sahabat bertanya, "An aksari ma yadkhulun nasal jannah?" Perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Rasulullah menjawab, "Taqwa Allah wa husnul khuluq." Ada 2 perkara yang bisa dan paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Pertama adalah taqwa Allah. Dia mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa husnul khuluq. Yang kedua, dia mesti memperbaiki budi pekertinya. Dia mesti memperbaiki akhlaknya. Sama ada akhlak yang berkaitan dengan Allah atau yang berkaitan dengan hakul adami, dengan anak-anak manusia. Yang kedua, alasan bahwa takwa itu mesti kita capai adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Perbekalilah diri kamu semua wahai kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk melakukan bekal, membuat bekal untuk hidup yang akan datang. Yang bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana ketakwaan kita kepadanya. Dari itu bertakwalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, dan kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbuah-buah, agar supaya kamu saling mengetahui di antara satu dengan yang lain. Tapi sesungguhnya
di antara sekian banyak suku, di antara sekian banyak uang yang Allah ciptakan mulai dari zaman dulu sampai nanti pada manusia yang terakhir, adalah siapa yang manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa assalamu alaikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala fi kulli waqtin wahid kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat amin ya mujibas sa'il ya rabbal alamin. Allahumma anzil rahmata wal barakah wa ni'mata was sihhata was salamata 'alaina ya Allah was sihhata was salamata 'alaina ya Rahman was sihhata was salamata 'alaina ya Rahim fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.